Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Alex. Kali ini kita akan membahas salah satu negara yang memiliki julukan Parisnya Timur Tengah, yaitu negara Lebanon. Jadi Lebanon ini merupakan negara yang kecil yang mungkin luasnya tidak lebih daripada provinsi Jawa Tengah, di mana negara ini terletak di pesisir Laut Mediterania, di mana perbatasan utaranya merupakan negara Suriah, perbatasan selatannya merupakan negara Israel, di mana sejak ribuan tahun lalu Lebanon ini sudah menjadi pusat perdagangan, di mana bangsa-bangsa Fenisia yang dikenal sebagai pelaut ulung adalah berasal dari Lebanon itu sendiri. Mereka menguasai jalur perdagangan di Laut Mediterania, bahkan menciptakan sistem alfabet yang kita kenal saat ini. Karena di Lebanon pula merupakan tempat pusat peradaban pada saat itu. Setelah kejayaan Fenisia, wilayah ini diperebutkan oleh bangsa-bangsa besar seperti Persia, Romawi, Bizantium maupun Arab. Jadi sangat banyak peninggalan yang tersisa dari bekas-bekas kependudukan saat itu. Contohnya seperti di Baalbek itu terdapat peninggalan-peninggalan khas bangsa Romawi. Lebanon juga merupakan bagian dari kesultanan, di mana Kesultanan Utsmaniyah itu berkuasa atau memerintah selama 400 tahun lamanya. Hingga pada akhirnya pada Perang Dunia Pertama, Kesultanan Utsmaniyah harus menyerahkan kepemimpinan atau menyerahkan wilayah dan kepemerintahannya kepada bangsa Prancis, tepatnya pada tahun 1920. Prancis mengendalikan negara ini selama 2 dekade. Kemudian pada 22 November 1943 negara Lebanon ini mendeklarasikan kemerdekaannya. Tetapi dalam tanda kutip bukan berarti kemerdekaan dengan kebebasan penuh. Tentunya Prancis sebagai negara penjajahnya memiliki pengaruh dan andil besar terhadap negara ini ke depannya. Yang kita ketahui bahwa negara Lebanon ini sangat beragam. Penduduk di Lebanon memiliki kurang lebih 18 macam agama yang beragam, mulai dari Muslim, Kristen, Druze, dan berbagai agama lainnya. Sayangnya perbedaan ini sering menjadikan alat politik sehingga terjadi banyaknya perang saudara yang mulai dari tahun 1975 sampai dengan 1990. Dan Lebanon ini uniknya orangnya tuh cantik banget. Untuk mendefinisikan kecantikannya, kalau kalian tahu cantiknya orang Arab, di mana matanya yang indah, kulitnya yang sangat halus, hidungnya yang mancung. Nah, dan orang Eropa memiliki struktur wajah yang cantik dan manis, tapi kekurangannya adalah freckles atau kulit mereka yang tidak terlalu halus. Nah, di Lebanon ini karena negara ini merupakan jajahan Prancis, dan sehingga perpaduan antara Eropa, yaitu dari Prancis, dan Timur Tengah dari bangsa Arab, sehingga saat ini merupakan keturunan dari penduduk Lebanon secara mayoritas, sehingga bisa dapat simpulkan wanita-wanita di sana sangatlah cantik, yaitu dengan struktur muka yang cantik khas Eropa, tetapi memiliki kulit dan mata yang bagus khas bangsa Arab. Jadi bisa disimpulkan apabila di mall, bila ada 10 wanita, yang cantik adalah 11 orang. Saking cantiknya, bahkan di beberapa kesempatan saya sempat jalan-jalan di daerah di Lebanon, di mall-mall di sana. Bahkan yang penjaga toko kelontong yang hanya jual lipstik maupun alat kecantikan lainnya, itu cantiknya menurut saya sangat mirip Kendall Jenner. Dan mungkin aja Kendall Jenner kalau main ke Lebanon. Banyak orang yang tidak terlalu mengenali karena kecantikannya Kendall Jenner mungkin di sana di Lebanon itu ya biasa aja. Dan juga selain dari kecantikan dan ketampanan orang-orang di sana, tentunya Lebanon ini
seperti yang saya katakan di awal tadi, bahwa Lebanon ini merupakan Parisnya Timur Tengah. Kenapa disebut Parisnya Timur Tengah? Yaitu karena keindahan struktur kotanya, tata letak kotanya, bangunan-bangunan peninggalan lamanya, maupun pemandangan di sekitar wilayah Lebanon sangat indah. Bahkan apabila saya bandingkan waktu di Paris dan di Roma, Italia, itu hampir mirip seperti suasananya seperti di Lebanon. Sehingga saya kurang lebih 1 tahun di sana sangat merasa nyaman, tentram, dan juga dimana orang-orang di sana itu memiliki gaya hidup yang seperti orang Eropa pada umumnya, sangat berbanding terbalik pada negara Arab, dimana mereka yang bawa anjingnya, kemudian mereka dengan kopi Starbucksnya nongkrong di pinggir pantai, kemudian jalan-jalan sehat di perkotaan, kemudian dunia malam yang selalu aktif pada tiap malam, tidak mengenal hari libur maupun hari biasa. Dan selanjutnya, kalau kalian tahu, pada 4 Agustus 2020 suatu bangunan gudang yang berisi 2.750 ton amonium nitrat itu meledak secara tiba-tiba. Tentunya dengan insiden ini menimbulkan beberapa teori konspirasi, apakah ini memang meledak karena kelalaian dari pengelola tempat tersebut, atau memang ini dilakukan secara sengaja oleh oknum-oknum tertentu. Dan selanjutnya, Lebanon ini dalam cengkeraman kekuatan asing. Gini yang saya ketahui. Jadi pada tahun 2020, nah teman saya itu ke Lebanon, dimana nilai mata uang di sana namanya Liban. Saat 2020 tersebut adalah $1 sama dengan 3.000 Liban. $1 3.000 Liban. Nah, kemudian saya 2022 akhir saya ke sana, dan tahu nggak berapa saat itu? Yaitu adalah $1.44.000 Liban. Kalau dibayangkan daripada sebelumnya, hampir lebih dari 10 kali lipat turunnya nilai mata uang Lebanon terhadap dolar. Dimana saya juga kaget, sebelumnya teman saya seperti itu, pas saya datang kok jauh berbeda. Bahkan ekspektasi saya ketika saya mendarat di negara tersebut pun ya seperti negara Arab pada umumnya, ya padang pasir, tandus, kering, gersang. Tapi apa yang saya dapat pas saya pertama tiba di kota Beirut, di mana kota ibu kotanya negara Lebanon, ya kota-kota besar, metropolitan, kemudian ditinggalkan juga peninggalan-peninggalan bangunan sejarah yang memiliki nilai seni dan nilai pariwisata, kemudian juga kehidupannya yang glamor, bahkan banyak sekali mobil-mobil mewah ditemukan di jalan, mulai dari Lamborghini, Ferrari, Porsche, begitu pun motor-motor mobil lainnya. Dan kurang lebih setelah 3 bulan saya di sana, fakta uniknya nilai mata uang Lebanon langsung kembali drop, di mana $1 berbanding 150.000 Liban. Di mana bila dibandingkan dengan awal pertama pada tahun 2020, yaitu kurang lebih 3 tahun, drop sampai dengan 50 kali. Di mana saat itu saya berpikir harusnya negara ini hancur secara ekonomi. Harusnya akan terjadi pengangguran besar-besaran, kelaparan di mana-mana, di mana orang tidak bisa memiliki daya beli karena nilai mata uang mereka yang sangat lemah dibandingkan harga yang ada. Tapi kenyataan yang saya lihat di lapangan kebalikan. Tentunya orang-orang di Lebanon itu biasa saja, tidak ada yang kelaparan, tidak ada yang demo besar-besaran. Sempat terjadi demo ya di mana orang ingin mengambil uangnya di bank, tetapi pihak bank itu menahan agar orang tidak mengambil uang di bank untuk menahan atau mempertahankan nilai mata uangnya. Karena orang saat itu berbondong-bondong untuk membeli dolar untuk sebagai safe haven mereka. Dan saya lihat memang ada pengemis di sana, tetapi yang pengemis, orang yang minta-minta di jalan di negara Lebanon,
itu hampir tidak ada mungkin ya. Orang yang asli Libanon rata-rata adalah pengungsi atau imigran gelap yang lari dari negaranya, yaitu Suriah. Di mana Suriah yang kita ketahui saat ini sedang konflik besar-besaran, sehingga negara yang tidak stabil, banyak orang yang lari mulai dari ke Libanon, bahkan sampai kabur ke Italia. Dan juga saya melihat banyak toko-toko di sana yang sangat besar, sangat mewah. Tetapi selama 1 tahun lebih saya di sana, saya tidak pernah melihat satupun orang yang berkunjung ke toko tersebut. Padahal toko tersebut itu dekat dari tempat tinggal saya, tapi saya lewat situ ya hampir tiap hari. Tetapi ya tidak ada orang yang beli. Begitupun banyak restoran-restoran mewah yang memang tidak terlalu ramai itu, tapi saya lihat secara operational cost-nya saya yakin sangat besar gitu, tetapi tetap dipertahankan. Jadi menurut saya ya banyak sekali kayak money laundry ya mungkin. Dan juga dengan kita sangkutan pautan dengan nilai mata uang yang jatuh tadi, dengan seperti itu ya bayangin Indonesia aja dulu dolar dari 3.000 atau 2.000 menjadi 16.000, 17.000, negara kita hancur besar-besaran kan, banyak pengangguran, bahkan reformasi saat itu. Tetapi di Libanon itu tidak, orang tetap dengan gaya hidupnya masing-masing, Sunday morning dengan mobil-mobil mewahnya, lari dengan anjing-anjingnya, ngopi di samping pantai, berlapnya dunia malam yang tidak pernah putus gitu. Ya, jadi itu yang membuat selalu saya tanya, lah kok bisa mata uangnya hancur ya kan. Terus juga banyak toko-toko itu menurut saya daya belinya rendah, tapi negaranya tidak. Tapi negaranya baik-baik saja. Apakah ini adalah sokongan dari negara lain, atau memang ada yang negara lain memang ingin mempertahankan Libanon? Secara saya lihat, mungkin saya punya perhitungan sendiri bahwa apakah mungkin Libanon ini dipertahankan oleh negara Prancis, di mana Prancis itu adalah bagian dari negara NATO, yang merupakan Libanon ini menjadikan representatif dari negara-negara Eropa maupun NATO khususnya yang berada di wilayah dataran Arab, di wilayah Timur Tengah. Dan saya juga lihat ketika saya melihat Bandara Hariri ini atau Bandara Internasional Libanon, ini bandara yang cukup strategis, di mana bandara ini menurut saya sudah menjadi standar militer apabila memang dibutuhkan buat kepentingan militer dari negara-negara NATO. Jadi dengan berbagai masalah dan indahnya negara ini, menurut saya negara ini sangat unik. Gimana saya juga selama 1 tahun di sana sangat betah dan menikmati banyak tempat-tempat wisata yang indah di sana. Jadi menurut kalian negara Libanon ini adalah memang negara yang independen, atau Libanon ini merupakan negara boneka milik negara-negara adik kuasa seperti NATO yang memiliki kepentingan khusus di wilayah Timur Tengah? Gue Alex, see you on the next video.